Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayat 28. Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayat 28. Mari kita berdoa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari ini, mengawali berbagai aktivitas yang akan kami lakukan. Kami akan membaca firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1, ayat 19 sampai ayat 28 berbunyi, "Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dan Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, 'Siapakah engkau?' Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, 'Aku bukan Mesias.' Lalu mereka bertanya kepadanya, 'Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?' Dan ia menjawab, 'Bukan.' 'Engkaukah nabi yang akan datang?' Dan ia menjawab, 'Bukan.' Maka kata mereka kepadanya, 'Siapakah engkau?' Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. 'Apakah katamu tentang dirimu sendiri?' Jawabnya, 'Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya.' Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, 'Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?' Yohanes menjawab mereka, katanya, 'Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.' Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis." Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan atau tema renungan, memuliakan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam seluruh kehidupan kita, seringkali kita berjumpa dengan keadaan-keadaan di mana kita harus berbicara secara jujur dalam pengakuan kita, tanpa basa-basi. Dan kadang juga kita berada pada kondisi apakah kita tidak mengungkapkan secara jujur apa dan bagaimana kita. Bacaan ini berbicara tentang kesaksian Yohanes tentang dirinya, sebagaimana judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab pada bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada saat ini. Kesaksian Yohanes ini tentu menggugah perasaan kita, di mana ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi datang kepada Yohanes untuk menanyakan, siapakah Yohanes? Bagaimana Yohanes? Tetapi dalam pertanyaan tersebut, ketika ditanyakan kepada Yohanes, Yohanes tentu menjawab seadanya, sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Di ayat 20 dikatakan, ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Secara jujur, Yohanes mengungkapkan bahwa dia bukanlah Mesias. Sebenarnya dalam keadaan seperti itu, bisa saja Yohanes
mengungkapkan bahwa dialah Mesias. Tetapi dalam keberadaan tersebut, Yohanes tidak menggunakan kesempatan di balik kesempitan. Ia berbicara sebagaimana adanya, bahwa ia bukan Mesias. Bisa saja Yohanes menggunakan popularitas yang dialaminya pada saat itu. Tetapi ia pun sadar, sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba yang diutus Tuhan, mendahului kedatangan Yesus Kristus. Ia tahu dan ia sadar benar bahwa ia harus meninggikan sang junjungannya, yaitu Yesus Kristus. Karena itu dengan kejujuran tanpa dusta, tanpa basa-basi, ia mengatakan jika Yohanes bukan Mesias. Dalam rasa penasaran yang begitu besar, orang-orang itu bertanya kembali kepada Yohanes, "Kalau begitu, siapakah engkau? Apakah Elia? Ataukah Nabi yang akan datang?" Yohanes pun kembali menjawab di ayat 21, "Bukan. Tentu bukan Elia, tentu bukan Nabi yang akan datang." Sehingga makin besarlah rasa penasaran orang-orang pada saat itu. Dan kembali bertanya di ayat 22, "Maka siapakah engkau?" Sebab harus memberi jawab kepada mereka yang telah mengutus orang-orang tersebut. Yohanes kembali menjawab di ayat 23, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Yohanes mengungkapkan siapa dan bagaimana dia. Dalam kutipan kitab Yesaya pasal 40 ayat 3, Yohanes menjawab bahwa dialah suara yang berseru untuk meluruskan jalan Tuhan. Ini sangat menarik bagi saya dan kita semua. Apa dan bagaimananya saya dan kita semua? Ternyata yang terpenting adalah bagaimana kita berbicara dan mengungkapkan segala sesuatu apa adanya, bukan ada apanya. Kesaksian Yohanes ini sangat berharga dan menjadi sebuah perenungan penting bagi saya dan kita semua. Siapakah kita? Siapa saya dan kita semua? Tentu sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita akan menjawab adalah bahwa kita adalah orang-orang yang ada dan berada di dunia ini, hidup dan menikmati karunia Tuhan pada saat ini hanya karena kehendaknya. Saya dan kita semua bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa kasih Kristus, tanpa pertolongannya. Dan karena itu sangat penting untuk memuliakannya dalam seluruh kehidupan kita. Memuliakan dalam hidup kita, memuliakan dalam pekerjaan kita, memuliakan dalam berbagai aktivitas kita. Sehingga yang terpenting dari hidup saya dan kita semua adalah Kristus. Dilanjutkan di bacaan kita bahwa di balik rasa penasaran yang begitu-begitu besar, orang-orang tersebut kembali bertanya kepada Yohanes di ayat 25, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab di ayat 26, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Ungkapan dari Yohanes ini sebagai tanda bahwa ia sungguh memuliakan Kristus. Ia melakukan tugasnya untuk membaptis
membawa orang-orang kepada Kristus. Tetapi pada saatnya nanti, Kristus pun akan datang. Dan dalam hubungan dengan Kristus, Yohanes mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tentu ini adalah ungkapan kerendahan hati dari seorang Yohanes dalam mengungkapkan bagaimana ia sungguh meninggikan Kristus dalam seluruh kehidupannya. Saudara, perenungan untuk saya dan kita semua. Apakah kita sungguh sudah meninggikan Kristus dan memuliakan Kristus dalam hidup kita? Jangan sampai berbagai ambisi dan keinginan kita secara pribadi, kemudian kita menggeser posisi Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Kita harus sungguh menyadari siapa kita di hadapannya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 30 dikatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengungkapkan ungkapan seperti ini sebagai tanda bahwa kita sungguh meninggikannya, kita sungguh memuliakannya. Bahwa apapun yang kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita, yang terpenting adalah pemuliaan kepada Kristus, kepada Dia yang memberi keselamatan kepada kita. Terpujilah Tuhan. Selamat menikmati minggu-minggu Advent. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, untuk segala nikmat yang Engkau karuniakan bagi kami. Terlebih ada kesempatan untuk membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Belajar dari kesaksian Yohanes tentang dirinya melalui firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini. Sekiranya ini pun juga menjadi pola kehidupan kami untuk tetap mengungkapkan identitas kami sebagai orang yang percaya kepadamu dalam kerendahan hati, bahwa apapun kelebihan kami, apapun kemampuan dan kehebatan kami, itu adalah anugerah Tuhan. Dan di balik anugerah tersebut, kemuliaan kepadamu lah yang sangat penting menjadi tujuan kehidupan kami. Karuniakanlah kepada kami kerendahan hati seperti Yohanes, sehingga kami pun dalam seluruh kehidupan kami tetap dalam pengakuan sebagaimana adanya dan tidak ada dusta yang keluar dari mulut kami, yang nampak dari kehidupan kami. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan kami renungkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Roh Kudus kiranya menyempurnakannya. Berdoa kepadamu ya Tuhan untuk seluruh kehidupan kami. Berdoa kepadamu ya Tuhan untuk setiap umat-Mu yang setia mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi dari Bukit Sion Makale pada saat ini. Kiranya kasih karunia-Mu terus menaungi setiap umat-Mu, terus menjalani hidup dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk setiap rencana kehidupan kami. Kiranya kami boleh merencanakan semua itu dan menikmatinya di dalam kasih dan naungan Tuhan. Berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Kiranya damai sejahtera-Mu kiranya melingkupi dan kami terus hidup di dalam sukacita bersama Tuhan. Berdoa kepadamu untuk pemerintah kami. Kiranya hikmat, kekuatan, kesehatan Tuhan karuniakan, terus boleh memimpin kami seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa setia kepadamu dan senantiasa hidup dalam kerendahan hati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selalu percaya hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan